Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hayanis? Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman dan tips untuk gimana caranya usaha risoles ya. Nah, ini usaha risoles yang saya jalankan bersama suami. Alhamdulillah sudah sekitar 2 tahun. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Nah, sekarang saya mau kasih tahu resepnya untuk kulit risoles ya, teman-teman. Ini saya mau bikin sekaligus 2 kilo ya. Ditambahkan dengan 50 gram garam, 50 gram penyedap, dan 2 bungkus lada bubuk. Selanjutnya ini air sebanyak 6 liter. Jadi untuk airnya teman-teman jangan takut ini kebanyakan ya, karena ini adalah resep yang saya pakai selama jualan dan alhamdulillah ini resep yang sangat pas. Selanjutnya dari 2 kilo tepung, di sini saya menggunakan telur sebanyak 4 butir. Selain itu ditambahkan dengan minyak goreng sekitar 1 sendok penuh ya, 1 sendok penuh sendok sayur atau sekitar 100 sampai 150 ml. Nah, sekarang ini kita aduk ya. Saya menggunakan whisker. Ya, jadi nanti setelah dicampurkan, setelah merata, nanti saya akan inapkan sekitar 1 jam. Jadi insya Allah nanti hasilnya sangat sempurna. Nah, ini ketika sudah 1 jam saya inapkan, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Bisa nanti kita cek lagi dengan mengaduknya. Ya, tidak ada lagi adonan yang bergerindil. Jadi kita tidak perlu menyaringnya ya teman-teman. Dan insya Allah ini hasilnya bagus ya. Tuh lihat ini kekentalannya seperti ini. Jadi teman-teman jangan takut keenceran karena ini resep yang pas dari jualan saya. Selanjutnya saya mau membuat isian rogut. Di sini ada 50 gram bawang putih akan saya tumis ya. Ditumis dengan sedikit minyak. Kemudian di sini saya tambahkan dengan ladaku sebanyak 2 bungkus. Ya, jadi cukup memakai lada bubuk aja. Insya Allah ini hasilnya sangat mantap dan prosesnya juga sangat praktis ya. Nah, berikutnya di sini sudah saya potong kecil-kecil kentang dan wortel. Jadi kentang 1 kilo dan wortelnya 1 kilo. Di sini sudah saya potong dadu. Jadi langsung saja kita campurkan. Nah, ini sudah ada ayam yang sudah saya suwir-suwir ya. Ayam filetnya sebelumnya direbus terlebih dahulu. Nah, nanti untuk airnya jangan dibuang ya teman-teman, karena untuk merebus kentang wortelnya lagi. Jadi setelah ayam filetnya kita rebus, ini kita suwir-suwir. Langsung kita campurkan lagi bersama kentang dan wortel. Nah, ini air kaldunya ya teman-teman, jangan teman-teman buang. Karena ini nanti akan menambah gurih rasa dari isian rogut ayamnya. Oke, ini sudah menyusut, bisa kita tambahkan dengan daun bawang. Ini saya pakai sekitar 3 batang ya. Kalau misalnya beli di warung itu harganya sekitar Rp2.000. Dipotong-potong. Nah, kita campurkan. Nah, di sini untuk bumbunya saya menggunakan garam sebanyak 1 sendok makan, penyedap rasa ayam 1 sendok makan, dan micin 1 sendok makan. Tapi nanti teman-teman koreksi rasanya lagi ya. Setelah itu ditambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya saya sudah mencairkan terigu sebanyak 100 gram ya teman-teman. Jadi setelah dicairkan langsung saja ditambahkan dengan kentang wortelnya tadi sudah empuk, sudah kita coba. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini, saya aduk-aduk sampai benar-benar matang. Nah, ini dia proses pembuatan kulitnya. Ini sedang dikerjakan oleh suami saya. Jadi itu 1 baskom ya, atau 1 bak itu untuk ukuran 2 kilo. Nah, untuk memasak kulitnya itu saya
menggunakan 4 tungku. Jadi prosesnya insya Allah benar-benar cepat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya channel Sahabat Hayanis di subscribe dan di like video-videonya. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa di komen dan di share ya video-video dari channel Sahabat Hayanis. Semoga bermanfaat. Nah, ini untuk tipsnya saya dalam membuat kulit. Jadi untuk mempercepat proses pembuatan kulitnya dan memudahkan saya untuk mengisi risolesnya, jadi kami menggunakan kertas ya, ini kertas nasi khusus makanan untuk alas kulitnya. Jadi benar-benar praktis banget caranya. Sebelumnya belum pernah ada ya, biasanya kan ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau untuk saya tidak ya teman-teman. Jadi insya Allah ini caranya benar-benar gampang dan memudahkan dalam proses pengisian nanti. Coba tuh lihat ya ketika saya melipatnya. Nah, ini untuk proses pengisian risoles rogutnya ya. Bisa teman-teman perhatikan proses pengisian risoles ayam rogutnya ya. Jadi ini caranya benar-benar gampang, benar-benar praktis. Dan untuk resep yang saya berikan ini hasilnya benar-benar melimpah ya teman-teman. Ini isian rogutnya untuk sekitar 125 pieces ya, jadi benar-benar banyak banget. Nah, untuk kulit yang tadi saya buat itu hasilnya sekitar 280 pieces. Wow, Masya Allah, banyak kan? Untuk isian yang tadi saya buat itu menghasilkan 120-an pieces ya. Jadi sekitar 123 atau 125. Masya Allah, hasilnya benar-benar banyak. Dan untuk lebihan kulitnya itu nanti akan saya isi dengan isian beef telur mayones saus, yang beberapa waktu lalu pernah saya praktekkan cara pengisiannya. Ya, ini bisa teman-teman lihat, ini insya Allah anti gagal dan anti sobek juga ya. Jadi benar-benar resep dari saya langsung, dari pengalaman saya jualan risoles bersama dengan suami sudah sekitar 2 tahun. Alhamdulillah. Berikutnya di sini akan saya lanjutkan dengan proses panir. Nah, ini untuk proses panirnya saya dibantu dengan keponakan saya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk proses panirnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat, teman-teman saksikan. Jadi benar-benar ini usaha yang sangat menjanjikan, apalagi ketika nanti kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, kita memasuki bulan Ramadan. Nah, ini cocok banget untuk ide usaha teman-teman. Untuk yang bentuk segitiga itu yang di sebelahnya ya, yang sudah saya bilang tadi itu isiannya beef telur mayones saus. Nah, kalau untuk yang sudah pelanggan saya nih pasti tahu. Karena ini risoles yang saya buat alhamdulillah ada 4 varian rasa ya teman-teman. Jadi selain rogut ayam ada juga beef telur mayones saus. Ada juga ayam makaroni pedas atau mercon. Dan untuk yang versi tidak pedasnya ada sosis mayones. Biasanya kesukaan anak-anak. Buat teman-teman yang sedang mencari ide usaha, ini bisa banget nih dijadikan ide usaha teman-teman ya. Karena ini saya dan suami belajar benar-benar dari nol. Cari informasi tentang bagaimana proses pembuatan risoles dan juga proses menjualnya, dan alhamdulillah ternyata prospeknya itu sangat bagus. Sekali jualan alhamdulillah banyak yang pada suka, jadi banyak yang jadi pelanggan ya. Nah, ini yang saya bikin setiap hari sekitar 2 kilo, jadi sebanyak 6 box. Nah, ini belum, karena belum selesai, alhamdulillah. Nah, ini contoh yang sudah jadi ya teman-teman. Ini setelah dibuat saya langsung masukkan ke freezer. Jadi ketika dibawa sama suami itu dalam keadaan beku, dalam keadaan sudah di frozen. Jadi cocok banget untuk usaha ya, karena ini usahanya insya Allah
sangat bagus untuk dijalankan. Nah, berikutnya ini proses menggoreng ya. Ini yang menggoreng suami di lapak. Tuh lihat minyaknya itu sekitar 2 liter. Jadi untuk tips menggoreng risoles, minyaknya itu harus benar-benar panas. Nah, perlu teman-teman ketahui, itu yang digoreng sama suami risolesnya dalam bentuk frozen ya teman-teman. Jadi tidak perlu disimpan di suhu ruang dulu. Ini dalam keadaan beku sudah bisa digoreng. Untuk proses menggorengnya ini juga tidak terlalu lama karena apinya itu kan sangat api besar dan minyaknya juga sudah sangat panas. Jadi cukup 2 menit saja insya Allah sudah matang dan dalamnya juga insya Allah enak ya, matang juga karena memang isiannya sudah matang. Tuh lihat teman-teman, ini contoh risoles raw goodnya yang baru saja digoreng. Risoles ini satu piecesnya saya jual dengan harga 2.500. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum.